Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yohana. Saya dari kelas C11 dan saya berasal dari Universitas Nasional Jakarta. NPM saya 1954 0142 Nah, jadi kali ini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah herbal estetik, di mana tugas ini menjadi salah satu tugas persyaratan untuk mengikuti ujian tengah semester yang kedua. Jadi langsung saja ke pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan berbagai pemanfaatan herbal dalam pengobatan khususnya dalam penerapan asuhan kebidanan. Nah, jadi pemanfaatan herbal dalam memberikan asuhan kebidanan itu dengan cara memberikannya jamu dan juga aromaterapi yang bisa berasal dari hewani maupun tumbuh-tumbuhan. Untuk jamu ini juga banyak lagi nih kegunaan sama jenis-jenis tanamannya. Contohnya, yang pertama pemanfaatan herbal jamu untuk menurunkan mual dan muntah, yaitu dengan cara memberikan jahe. Jadi jahe ini direbus, digeprek, dipotong-potong, lalu direbus. Nah, setelah itu sampai mendidih, akhirnya diminum. Saran saya tidak usah ditambahkan dengan bahan-bahan yang lainnya, karena saya khawatir fungsi utama dari si jahe ini akan rusak, jadi tidak maksimal gitu. Nah, jadi ternyata si jahe ini memiliki kandungan minyak atsiri sebagai antiinflamasi yang tadi itu fungsinya ya, untuk menekan mual dan muntah akibat adanya infeksi dari H. pylori kalau nggak salah sih itu. Nah, selanjutnya untuk aromaterapi ada aromaterapi peppermint dan juga aromaterapi citrus lemon. Aromaterapi peppermint juga sama berfungsi untuk menurunkan rasa mual dan muntah karena adanya kandungan dari minyak atsiri mentol yang memiliki efek karminatif dan antispasmodik kalau nggak salah sih itu ya. Dan citrus lemonnya itu ada lemonin, terus general acetate, terus ada memang banyak deh pokoknya itu. Fungsinya juga sama, cuma bedanya kalau citrus lemon ini kita ambil kulitnya saja, kulit dari buah lemonnya. Jadi si buah lemon ini dibersihkan, benar harus bersih, lalu kulitnya kita pisahkan dari buahnya, bersihkan lagi, direbus sampai benar-benar mendidih, lalu waktu itu kita hirup. Nah, kalau essential oil di peppermint ini kita butuh tambahan alat, itu modifier, karena menurut saya kalau misalkan diteteskan pada tisu bisa saja, tapi pasti baunya akan menyengat, sedangkan ibu hamil itu anti banget sama yang bau-bau atau yang menyengat gitu. Lanjut, pemanfaatan herbal dalam melancarkan ASI ya, melancarkan produksi ASI pada ibu nifas, yaitu dengan memberikan daun katuk dan juga daun kelor, bisa direbus maupun ditumbuk, juga diminum, caranya seperti itu. Selanjutnya ada pemanfaatan herbal untuk mengatasi gatal-gatal pada bayi balita maupun orang dewasa, yaitu dengan cara memberikan minyak kelapa. Minyak kelapa ini berasal dari biji kelapa yang kering gitu. Nah, caranya unik sekali loh, karena minyak kelapa ini ternyata mekanisme kerjanya untuk meningkatkan antioksidan pada kulit yang dibaluri oleh minyak kelapa itu, meningkatkan antioksidan, karena kita tahu ya antioksidan itu fungsinya untuk menangkal radikal bebas atau menstabilkan ya, lalu untuk menetralkan atom reaktif yang tentunya itu menjadi salah satu pemicu utama peradangan gitu. Nah, setelah ditingkatkan tuh antioksidannya, lalu muncullah si pelembab. Jadi setelah diaktifkan antioksidannya, lalu fungsinya atau perannya si pelembab ini dapat dirasakan juga, karena banyak beberapa penelitian yang mengatakan bahwa jika konsistensi kulit yang kering, kusam dan bersisik itu 85% lebih besar akan terkena gatal-gatal dan peradangan tersebut. Makanya adanya peran antioksidan juga pelembab kulit. Next, pemanfaatan herbal dalam menangani batuk-batuk pada balita maupun ibu hamil dan teman-temannya, yaitu bisa dengan memberikan jeruk nipis diperas dan dicampur oleh madu maupun kecap. Boleh ditambahkan air hangat atau tidak, jadi itu tergantung individu masing-masing. Tapi kalau saya pribadi dan saya menemukan beberapa jurnal itu kebanyakan tidak ditambahkan dengan air hangat,
gitu. Dan ini bisa dikonsumsi 3x1 atau 2x1, pagi siang malam atau pagi malam aja gitu. Oke, saya rasa sudah cukup di jawaban nomor 1. Selanjutnya ke ke pertanyaan nomor 2. Nomor 2, jelaskan macam-macam kosmetik yang aman digunakan pada masa kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Nah, intinya pada ibu hamil, bersalin, bernifas, menyusui, juga BBL itu sebetulnya diperbolehkan untuk menggunakan kosmetik. Namun mungkin untuk mengklasifikasikan dan untuk mencari bahan yang aman itu mungkin agak sulit jika kita tidak benar-benar memahami komposisinya. Oke, bahan-bahan yang tidak boleh tersentuh, tidak boleh digunakan oleh ibu hamil dan kawan-kawannya, termasuk BBL ya, itu ada retinol. Setahu saya kalau nggak salah retinol itu dapat menyebabkan keguguran. Lalu ada tabir surya. Tabir surya ini ada 2 jenis. Saya lupa yang satunya itu apa namanya, tapi kalau nggak salah yang satu ini namanya oxybenzone. Oxybenzone atau oxybenzone, oxybenzone ya kalau nggak salah. Nah, oxybenzone ini yang tidak boleh digunakan. Tidak boleh karena oxybenzone ini bisa menyebabkan bayi tersebut lahir dengan BBLR gitu. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya paraben atau phthalate ya, terus ada PEG sama ada mineral oil, itu tidak boleh digunakan. Juga ada BAH ya, BAH juga retinol tadi, BAH sama triclosan itu tidak boleh. Jadi benar-benar semua produk yang dipakai, yang digunakan oleh ibu hamil dan kawan-kawannya itu tidak boleh tersentuh oleh bahan-bahan yang tadi saya sebutkan itu. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Nah, lalu untuk menjamin keamanan mereka itu dengan apa? Yaitu dengan kita benar-benar teliti dalam memberikan anjuran, Bu silakan pakai ini gitu. Sedangkan kita tahu statusnya orang tersebut itu apa. Nah, produk yang aman untuk digunakan pada ibu hamil, bersalin, bernifas, menyusui adalah Wardah, Safi, Emina, Kitapil, terus Mineral Botanica ya kalau nggak salah, itu deh pokoknya. Nah, kalau untuk bayinya setahu saya itu ada Sweet Sal, Kasen, sama satu lagi itu saya lupa apa itu yang setahu saya itu aman sih. Dan itu banyak juga kok penelitian-penelitian yang memang mengamankan, mengklaim bahwa produk tersebut itu aman untuk status-status yang tadi saya sebutkan, seperti itu. Baik, saya rasa cukup jawaban dari saya untuk pertanyaan 1 dan 2. Terima kasih banyak, terima kasih. Dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.